Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan tetap semangat pagi ya untuk teman-teman mitra NASA dimanapun Anda berada ya. Yang pertama adalah ya, alhamdulillah puji syukur kita pada malam hari ini kita masih diberi nikmat kesehatan, kesempatan dan juga kemauan ya, sehingga pada malam hari ini ya kita bisa seperti biasa belajar bersama di grup FB NDO online under R671 ya. Mohon maaf sinyalnya agak ini ya. Nah, terima kasih kepada para upline, para stokis ya, yang terus istilahnya mensupport adanya grup ini, mengingatkan downline-nya untuk selalu menyimak grup ya. Oke ya. Nah, pada kesempatan kali ini ya, saya akan membahas ya materi yang ketujuh, 7 kebiasaan seorang distributor inti. Nah, untuk teman-teman yang baru pertama kali melihat kita sukses di NASA ya, untuk kita sukses di NASA kita tidak bisa sendirian. Nah, untuk sukses di NASA kita harus mensukseskan tim kita ya. Untuk sukses di NASA kita harus melibatkan banyak orang ya. Jadi untuk sukses di NASA kita tidak bisa sendirian ya. Kita harus melibatkan banyak orang. Kita harus mensukseskan downline kita ya. Untuk itu berarti kita itu sukses itu membutuhkan banyak orang ya, atau butuh beberapa orang. Nah, maksud di sini menjadi pemain kelompok yang baik adalah Anda harus menjadi pemain yang baik di dalam kelompok Anda, atau Anda bisa menjadi seorang contoh di dalam kelompok Anda atau grup Anda ya. Bisa dipahami ya teman-teman ya. Oke. Nah, contohnya bagaimana Mas? Contoh prakteknya menjadi seorang pemain kelompok yang baik ya. Nah, contoh prakteknya adalah misalkan di dalam sebuah home sharing, misalkan Mas Anda home sharing di rumah upline Anda ya. Misalkan Anda ikut home sharing di rumah upline Anda. Nah, otomatis karena home sharing itu dilakukan di rumah upline Anda, tentunya yang hadir bukan hanya dari jaringan Anda ya. Good team playernya bagus ya. Mulailah dari diri Anda menjadi seorang good team player. Dan ini menjadi kebiasaan. Menjadi kebiasaan itu bukan untuk upline ya, bukan untuk upline, tetapi untuk diri kita sendiri ya. Jadi Anda melakukan good team player, itu yang terpenting adalah nantinya Anda untuk diri Anda sendiri ya. Jadi ketika di tempat upline atau di acara upline, misalkan Anda aktif di situ menjadi seorang maaf ya sinyalnya agak bagus sekali ya. Nah, ini ketika Anda menjadi seorang good team player ya, itu akan dilihat oleh downline Anda. Nah, nanti downline Anda akan meniru Anda. Sehingga nanti kalau Anda nanti punya acara, Anda bikin HS di rumah Anda, karena downline Anda sudah biasa melihat Anda good team player ya, Anda biasa membantu yang mensukseskan acara upline ya. Nah, downline akan melihat, sehingga ketika Anda sendiri membuat HS atau Anda membuat pertemuan, downline Anda juga akan mengikuti. Ya, mereka juga akan ikut praktek. Ya, bisa dipahami ya. Nah, kemudian itu kalau di offline ya Anda HS ya. Sama, good team player juga bisa Anda praktekkan di dalam misalkan off online ya. Misalkan Anda bergabung di sebuah grup Facebook atau grup WA upline. Nah, ketika Anda sedang bergabung di grup
WA upline misalkan, upline sedang ngisi nih, upline sedang ngisi grup, sedang ngisi materi di grup gitu kan, sedang ngisi materi di grup ya. Bentuk dari sebuah good team player adalah Anda tidak, istilahnya tidak asik sendiri di situ ya, tidak asik sendiri misalkan di situ ngetik-ngetik atau memberikan informasi padahal upline Anda sedang mengisi grup WA misalkan ya. Jadi good team player itu adalah bentuk bahwa kita menjadi pemain kelompok yang baik. Intinya apa? Intinya kita bisa, istilahnya itu dalam sebuah tim itu kita bisa membantu mensukseskan sebuah acara ya, sebuah acara atau sebuah kegiatan di dalam tim ya. Itu namanya bentuk good team player ya. Nah, kemudian banyak sekali contoh-contohnya. Misalkan nih Anda misalkan HS di rumah upline gitu ya. Ya, Anda jangan sibuk main handphone sendiri ya, tapi Anda perhatikan betul apa yang upline sampaikan gitu. Apalagi kalau Anda sedang usung tor ini ke rumah upline ya. Misalkan nih Anda bawa downline Anda 10 orang usung tor ke rumah upline ya, udah janjian, plan besok saya ke sana ke rumah upline mau usung tor kayak gitulah. Pada saat usung tor ya, bentuk dari good team player adalah apa? Ya, Anda jangan sibuk main handphone ya. Anda sudah ngajak downline Anda ke tempat upline, sudah sampai di tempat upline ya, upline sedang memberi wejangan atau upline sedang memberikan motivasi arahan kepada downline Anda malah sibuk main handphone. Nah, jadi itu tidak good team player namanya. Ya, jadi Anda harus memberi contoh yang baik. Anda harus mensukseskan acara usung tor tersebut ya. Bisa dipahami ya teman-teman ya. Jadi good team player adalah Anda harus menjadi pemain kelompok yang baik, atau Anda itu harus mampu mensukseskan ya, atau melancarkan sebuah acara, sebuah kegiatan ya. Bentuknya bisa online, bisa offline ya. Namanya adalah good team player ya. Apalagi kalau acara-acara besar ya, kayak misalkan NDO atau KDI Plus atau One Day gitu kan. Nah, itu kan butuh good team player dari semua tim kita. Nah, kalau kita tidak pernah mencontohkan good team player kepada downline kita ya, biasanya kalau kita punya tim nanti ya mereka juga tidak good team player. Oke? Nah, ya, jadi itu ya. Jangan misalkan ketika Anda misalkan ada acara di rumah upline, acara HS akbar atau HS yang rame-rame gitu kan, Anda di situ memberi jarak dengan tim yang lain, misalkan Anda ngumpul jadi satu, ini timku, wah ini timnya upline si A atau si B kayak gitu ya. Jadi jangan memberi jarak ya. Ketika Anda sedang di rumah upline ada HS yang besar ya, Anda ngumpul di situ ya, Anda ikut membantu ya melancarkan acara tersebut. Itu namanya good team player ya. Jadi pas HS misalkan ya, Anda misalkan kalau diminta upline untuk testimoni untuk apa ya, Anda bersedia di situ ya. Misalkan Anda disuruh upline atau dimintai tolong untuk upline untuk ayo yang teman-teman yang mau ngisi testimoni di HS siapa ya, Anda ikut menjadi good team player, berarti Anda ikut mengisi di situ ya. Ikut memberi testimoni. Nah, kemudian ya jangan Anda kuasai pertemuan itu di tim Anda semua ya. Misalnya pertemuan upline ya, jangan pertemuannya dikuasai oleh tim Anda semuanya ngomong, Anda ngomong gitu. Tapi berikan kesempatan kepada tim-tim upline, tim-tim dari upline Anda yang lain ya. Ya. Bisa dipahami ya? Nah, jadi intinya good team player itu adalah untuk diri Anda sendiri ya, bukan orang lain ya. Kalau Anda terbiasa good team player dengan para crossline Anda ya, Anda biasa good team player di acara upline Anda, suatu saat nanti Anda punya downline, punya tim, punya downline, Anda punya acara, insya Allah
Downline Anda juga akan menduplikasi ya. Downline Anda juga akan mengikuti ya good team player dari yang pernah Anda lakukan. Ya. Mudah-mudahan teman-teman bisa memahami ya. Ini mohon maaf ya, sinyalnya agak kurang bagus ya. Tetapi nggak apa-apa ya, saya tetap semangat ya menyampaikan materi ini ya. Nah, jadi mengenai good team player kurang lebih seperti itu ya. Jadi Anda harus ya mensukseskan, Anda harus melancarkan sebuah acara dalam sebuah kelompok kayak gitu ya. Nah, jangan Anda HS di rumah upline Anda sudah bawa banyak downline ya. Upline-nya sedang luar biasa memberikan motivasi ya. Anda malah sibuk main HP, Anda malah sibuk ngomong sendiri seperti itu. Itu namanya tidak good team player ya. Bentuk dari good team player ya Anda membantu ya mengkondisikan situasi biar tetap kondusif ya, acara berjalan lancar. Nah, sebagai seorang distributor inti ya, Anda harus punya kebiasaan menjadi seorang good team player. Ya. Jadi Anda harus bangun ya, Anda harus bangun menjadi seorang good team player ya. Misalkan mulai besok nih, misalkan ada HS di rumah upline Anda gitu kan. Ya, jangan nunggu Anda dimintain tolong ya. Anda harus inisiatif gitu. Plan HS besok, MC-nya siapa? Sudah ada belum? Nah, kalau belum ada nanti saya mau plan jadi MC-nya kayak gitu ya. Jadi good team player itu jangan nunggu Anda mendapatkan arahan atau mendapat perintah dari upline ya, tetapi Anda harus inisiatif ya, harus inisiatif. Plan HS ini kalau belum ada yang testimoni ya, boleh ya plan saya testimoni misalkan besok kayak gitu ya. Jadi Anda harus inisiatif ya, Anda harus inisiatif untuk terus good team player. Nah, dan manfaatnya sangat luar biasa. Ketika Anda rajin good team player di sebuah tim, di sebuah acara ya, di sebuah acara Anda good team player di situ ya, Anda membantu, Anda mensupport acara tersebut ya. Suatu saat Anda nanti besar ya, Anda bersama klien-klien Anda nanti besar, punya jaringan yang banyak karena Anda terbiasa good team player ya. Nanti para klien-klien Anda juga akan respect kepada Anda. Upline juga akan lebih respect kepada Anda ya. Enak kalau kita di mana-mana itu good team player itu enak ya. Jadi suatu saat kita punya downline jauh di mana karena sesama kita dan upline-nya mereka yang di luar kota itu kita kenal akrab, kita biasa good team player, kita biasa saling sapa di grup upline ya. Suatu saat kita punya downline di sana ya, orang tersebut ya walaupun cross line itu bisa membantu kita misalkan dalam hal ketersediaan produk, misalkan ada stokis di kota A, kita punya downline di kota A ya, karena kita good team playernya bagus, kita punya hubungan yang baik dengan para close line ya, sehingga memudahkan ketika mereka butuh produk misalkan mereka bisa mengambil di stokis tersebut ya. Itu contoh-contoh kecilnya ya, masih banyak contoh-contoh yang lain ya. Intinya saya mengajak kepada teman-teman semua ya, terutama teman-teman yang masih baru ya, terutama ini teman-teman yang masih baru ya. Ketika Anda HS ya di rumah upline ya, ketika Anda bergabung di grup upline, grup WA misalkan atau grup Facebook gitu ya, jangan merasa malu ya, jangan merasa minder ya. Anda aktif di situ menjadi seorang good team player ya. Ikut meramaikan, ikut mensukseskan ya di situ ya, baik di grup offline maupun di grup online ya. Bisa dipahami ya teman-teman ya. Nah, jadi itu mengenai materi 7 kebiasaan distributor inti yang nomor 7, menjadi seorang good team player ya. Karena kita harus membiasakan diri kita good team player ya. Kalau kita sudah terbiasa ya dalam hal good team player seperti itu, kita tahu, paham kalau di pertemuan itu butuh apa, kurang apa, kita harus bisa
kita lebih cepat ya dalam menanggapi ya, misalkan di sebuah acara ya, acara misalkan ya ada yang misalkan apa papan tulisnya misalkan spidolnya habis ya, kita good team player siapkan spidol misalkan. Kalau kita udah terbiasa seperti itu ya, ya itu akan memudahkan kita ya ketika nanti kita punya tim yang besar. Nah, dan good team player itu sangat bermanfaat sekali untuk ya untuk diri kita dan juga untuk tim kita ya. Jadi biasakan ya Anda semua itu untuk selalu aktif ya, selalu menjadi good team player di acara upline maupun acara Anda sendiri ya. Kalau di online ya Anda aktif komen ya, aktif flag misalkan ya. Kalau di online ya, kalau di offline ya Anda ketika good team player ya berangkat lebih awal di sebuah HS, nanti pulangnya paling akhir ya. Jadi berangkatnya awal, bantu nyiapin upline-nya, kemudian nanti setelah sudah selesai acaranya Anda pulangnya terakhiran, bantu upline beres-beresin ya gitu. Nanti sambil ngobrol-ngobrol dengan upline kayak gitu ya. Nah, untuk sinyalnya di tempat saya masih bagus ya, mungkin di tampilannya itu ada yang masih muter-muter ya, nggak apa-apa. Nah, oke ya, bisa dipahami ya teman-teman ya tentang good team player ya. Nah, karena apa? Karena kalau teman-teman ya tidak membiasakan diri ya, kalau teman-teman itu tidak membiasakan diri good team player ya, ya kalau Anda kurang good team player itu sangat berat sekali ya ketika Anda membangun bisnis ini ya. Karena suksesnya sebuah acara ya, acara NDO, acara online acara NDO, acara KDI dan macam-macam ya, acara-acara offline itu sukses tidaknya tergantung good team playernya ya, tergantung good team playernya ya. Jadi saya pribadi juga berpraktek ya, saya pribadi juga terus praktek ya. Dulu saya awal-awal misalkan ya, dulu lah sekitar tahun berapa ya, di Jakarta itu kan ada NDO online ya, ada NDO, ada acara NDO offline gitu kan. Nah di situ saya jadi ketuanya, saya melibatkan banyak crossline ya, ada domain saya sendiri dan juga ada beberapa crossline. Nah kita di situ bikin acara, kemudian yang ngisi pemateri utamanya adalah Bapak Muhammad Asanto Ali dari Jogja ya. Jadi karena saya membiasakan diri menjadi good team player ya, karena saya paham kebiasaan distributor inti. Jadi ketika kita diberi amanah untuk bikin NDO di Jakarta, saya nggak mikir kalau jaringan saya itu harus banyak yang datang atau gimana, enggak. Saya pokoknya mikirnya acaranya sukses. Saya melibatkan banyak crossline ya, ada beberapa stokis ya dari Jakarta ya. Ada yang nyiapin tempat, ada yang MC dan macam-macam. Saya juga di situ sangat aktif sekali ya, mengingatkan nanti nyiapin ini, nanti harus ada yang MC, harus ada yang konsumsi dan macam-macam ya. Sehingga acara NDO di Jakarta itu alhamdulillah bisa berjalan lancar ya. Kurang lebih 3 kali NDO di Jakarta itu berjalan lancar alhamdulillah. Dan alhamdulillah dari beberapa panitia dulu ya, panitia NDO alhamdulillah sekarang sudah diamond semua ya. Dan hubungan itu sampai sekarang masih baik ya. Saya dengan beberapa stokis di Jakarta itu masih baik ya. Karena kita dulu pernah terlibat dalam sebuah good team player. Ya, jadi ada acara akbar yang diisi oleh upline besar dari Jogja. Nah, saya beserta teman-teman yang lain, walaupun crossline, saya menyiapkan di situ, ya, tentunya untuk kepentingan kita semua, untuk kepentingan kita bersama. Nah, di situ kan donen saya, tim saya kan juga melihat, wah, Mas Agus itu bikin acara barang crossline yang ngisi upline utama kayak gitu kan. Nah, jadinya donen itu melihat, oh ternyata jadi upline itu harus menyiapkan acara-acara membantu untuk kesuksesan downline-nya, ya. Bisa dipahami ya teman-teman ya. Nah, itu untuk
online ya. Untuk offline ya kurang lebih sama lah. Kalau di grup upline sedang ngisi ya Anda ya menyimak kayak gitu. Anda menyimak, kalau sudah selesai Anda ucapkan terima kasih. Anda mungkin bisa memberikan komennya tentang materinya upline seperti apa. Itu juga bentuk good team player ya. Jangan upline lagi ngisi di grup WA tiba-tiba ada tanya harganya ini berapa plan kayak gitu ya. Itu namanya enggak good team player ya. Itu contohnya seperti itu ya. Nah, harapannya teman-teman semua ya bisa mulai belajar good team player ya. Bisa mulai belajar good team player dari sekarang ya. Jangan nunggu nanti sudah punya domain banyak baru good team player, tapi belajarlah walaupun Anda hari ini sendiri ya. Walaupun Anda hari ini sendiri ya, Anda harus belajar, Anda harus menjadi seorang good team player. Oke? Nah, bisa dipahami ya teman-teman ya. Jadi itu materi yang ketujuh dari kebiasaan seorang distributor inti. Nah, di sini ya setelah Anda tahu ya, setelah Anda memahami 7 kebiasaan seorang distributor inti ya, yang perlu Anda lakukan adalah Anda harus praktek mengulang ya. Anda harus praktek mengulang 7 kebiasaan distributor inti ya. Dimulai dari yang pertama ya, presentasi minimal 15 kali, kemudian pakai produk 100%, kemudian apalagi ada baca buku, ada dengarkan audio, kemudian ada melayani pelanggan ya, kemudian ada hadir di pertemuan, kemudian ada menjadi good team player yang ketujuh ya. Nah, karena ketika Anda ya, ingin mempunyai bisnis yang besar ya, bisnis yang omset yang qualified, peringkat yang qualified ya, itu dimulai dari pribadi yang qualified ya. Istilahnya yang memenuhi kriteria ya, ya. Jadi kalau Anda pengen omsetnya qualified, Anda pengen peringkatnya istilahnya itu qualified atau sesuai standar kayak gitu ya, mulailah dari diri Anda itu menjadi seorang distributor inti. Nah, distributor inti yaitu adalah orang-orang yang mempunyai 7 kebiasaan distributor inti, dan itu harus diulangi ya. Itu harus Anda ulang ya. Ya, kalau Anda rajin presentasi ya, 1 bulan minimal 15 kali presentasi, Anda ulang terus presentasi Anda lakukan setiap bulan Anda presentasi ya, Anda akan jadi mahir. Anda akan paham presentasi itu bagaimana, Anda bisa mengajarkan kepada tim Anda. Dan apapun kalau sudah jadi kebiasaan ya Anda menjalankan bisnis ini 7 kebiasaan distributor inti ya, kebiasaan distributor ini sudah jadi benar-benar kebiasaan Anda, ya Anda akan enak, Anda akan nyaman seperti itu ya. Karena ya tidak mudah ya yang namanya kita membangun bisnis ya, kita mengembangkan diri kita itu tidak mudah ya. Harus terus belajar dan harus terus diulangi dan harus terus dipraktekkan ya. Jadi yang namanya belajar ya nggak cukup sekali 2 kali, Anda harus ulangi terus ya. Nah, misalkan video 8 sukses belum paham ya, Anda tonton lagi, Anda praktekkan lagi, tonton, praktekkan, Anda belajar, praktekkan sampai Anda benar-benar paham ya. Makanya perlu menjadi sebuah kebiasaan ya. Biasakan Anda membaca buku minimal 15 menit atau 1 jam atau setengah jam ya. Anda dengarkan audio yang berhubungan dengan bisnis Anda ya. Anda biasa presentasi, biasa melayani pelanggan, biasa ikut pertemuan ya. Itu menjadi sebuah kebiasaan ya. Karena kalau mau sukses yang qualified ya Anda harus melalui itu ya. Anda harus menjadi seorang distributor inti ya. Anda menjadi seorang distributor ya, distributor inti ya. Anda benar-benar menjadi seorang distributor yang pembangun
jaringan. Nah, sebagai seorang, nantinya Anda akan menjadi seorang leader, nantinya Anda akan menjadi seorang upline yang besar ya. Mungkin nanti punya domain ratusan bahkan ribuan orang ya. Kalau Anda tidak pernah belajar secara kepribadian, Anda tidak pernah berkembang ya, Anda menjadi leader ya kurang bagus ya, kurang menarik ya, tidak bisa menjadi solusi untuk domain Anda. Makanya seorang upline, seorang leader itu harus dituntut selalu belajar. Dituntut selalu belajar ya, selalu banyak ilmunya, selalu banyak prakteknya, sehingga Anda bisa membina tim Anda itu lebih baik lagi ya. Anda bisa memberi solusi kepada tim Anda itu lebih baik lagi ya. Nah, ya itu mengenai 7 kebiasaan distributor inti ya. Nah, jadi yang terpenting adalah lakukan ya. Lakukan ya. Memang terkadang ketika kita memulai sesuatu, kadang-kadang ya memang ada rasa males, ada rasa males, rasa nggak mau gitu kan, nggak suka, itu umum ya. Ya, misalkan nih kayak baca buku gitu kan, baca buku ya, saya dulu waktu awal-awal bergabung NASA ya kadang-kadang masih ada rasa males baca buku gitu kan, nggak paham, nggak ini kan gitu. Nah, awal-awal seperti itu, tapi setelah saya pelajari bahwa wah ternyata penting sekali membaca buku ya, saya paksakan diri saya untuk membaca buku minimal 15 menit atau 20 menit kayak gitu kan. Nah, akhirnya apa? Itu menjadi sebuah kebiasaan ya. Jadi Anda harus membiasakan diri Anda ya. Walaupun awalnya Anda nggak suka, awalnya Anda nggak paham ya, yang penting lakukan terus ya. Karena ini ya, kebiasaan ini sangat menunjang sekali ya. Kebiasaan ini kalau Anda lakukan ya, insya Allah ini akan sangat berpengaruh ya kepada perubahan bisnis Anda ya, kepada peningkatan bisnis NASA yang Anda jalankan ya. Nah, jadi Anda harus isi kebiasaan Anda dengan kebiasaan yang positif. Aktivitas Anda aktivitas yang positif ya. Anda harus belajar praktek ya, terus selalu beriringan ya. Nah, bisa dipahami ya teman-teman ya. Nah, dan yang terakhir ya, saya ingin mengingatkan kepada diri Anda semua ya. Saya ingin mengingatkan kepada Anda bahwa di NASA ini ya, di NASA, di bisnis NASA ya, tidak ada istilah orang baru atau orang lama ya. Intinya siapapun Anda hari ini yang bergabung di NASA ya, baik lama maupun baru ya, semua itu punya kesempatan yang sama untuk sukses ya. Jadi tidak ada distributor lama, tidak ada distributor baru ya. Semua punya kesempatan yang sama untuk sukses ya. Yang membedakan adalah kemauan atau komitmen dalam diri Anda, dalam Anda praktek ya, dalam Anda belajar ya, untuk meraih kesuksesan di NASA ini ya. Jadi Anda jangan pernah merasa wah saya baru mas, wah saya udah lama mas, ya lupakan itu ya. Pokoknya Anda harus punya komitmen ya, kemauan yang keras dalam diri Anda ya. Anda harus mampu memimpin diri Anda sebelum Anda nanti memimpin banyak orang di tim Anda ya. Anda harus mampu memimpin diri Anda menjadi mau membaca buku. Anda harus memimpin diri Anda sehingga diri Anda mau presentasi ya, mau follow up ya, kayak gitu ya. Jadi kemauan yang keras ya, itu hanya Anda yang bisa temukan dalam diri Anda sendiri ya. Ya, jadi Anda harus bisa menemukan ya, menumbuhkan kemauan itu dalam diri Anda sendiri, dan Anda yang tahu ya. Untuk apa Anda menjalankan bisnis NASA, untuk siapa kayak gitu, dan kalau tidak sukses Anda bagaimana kayak gitu ya. Jadi Anda harus punya kemauan yang kuat dalam diri Anda, sehingga di NASA bagaimana prosesnya, apapun yang Anda hadapi, Anda akan tetap bisa berjalan ya. Kalaupun Anda terjatuh dalam menjalankan bisnis NASA, Anda bisa bangkit lagi selama Anda punya kemauan keras dalam diri Anda ya. Temukan kemauan Anda, temukan impian Anda dalam diri Anda ya.
ya, sehingga Anda bisa terus ya menjalankan asa ya. Karena ya saya ingatkan ya, tanpa kemauan yang keras dalam diri Anda untuk berubah ya, tanpa ada kemauan yang keras dalam diri Anda untuk praktek ya, saya rasa misalkan untuk menuju stokis itu sangat berat ya, apalagi dari stokis menuju peringkat-peringkat yang selanjutnya tanpa Anda punya kemauan yang keras ya, Anda akan berat ya, Anda akan berat. Dan teruslah berproses ya, praktek terus, berikan yang terbaik untuk tim Anda ya, harus punya kemauan keras dalam diri Anda ya, harus punya tujuan yang jelas ya, untuk apa sih Anda jalani asa kayak gitu ya. Dan saya pribadi pun ya terus belajar ya, saya pribadi pun terus praktek ya, jadi sampai saat ini pun ya saya terus berusaha membina teman-teman semua ya, baik via online maupun via offline yang datang ke rumah kayak gitu, atau saya diundang ke acara HS ya. Selama saya ada waktu, ada kesempatan dan saya bisa, insya Allah saya berangkat ya, karena saya punya kemauan yang keras untuk terus membantu teman-teman di tim saya untuk bisa lebih sukses lagi, bisa segera sukses. Oke ya. Nah, jadi apa ya, semuanya bisa ya, tidak ada tidak ada orang lama orang baru ya. Kadang-kadang malah yang lama nggak sukses ya, yang baru 1 tahun stokis ya itu ada gitu ya. Jadi yang membedakan adalah kemauannya dan juga actionnya ya, seberapa besar, seberapa keras dia dalam presentasi ya, dalam menjalankan, itu akan membedakan hasilnya ya. Jadi misalkan ada seorang upline dan downline ya, sponsornya apa, si upline-nya ini manager ya, downline-nya bisa jadi silver manager atau gold manager ya. Jadi yang membedakan adalah kemauannya dan kerja kerasnya dalam praktek ya. Dan ingat ya, Anda tidak usah khawatir bahwa kerja keras Anda ya, Anda yang akan lebih banyak menikmati ya, bukan upline Anda, bukan sponsor Anda ya. Sponsor Anda, apa yang Anda dapat dari bonus Anda, dari jaringan Anda. Tetapi semakin Anda kerja keras ya, Anda akan mendapatkan yang lebih banyak ya. Apalagi kalau bisa sampai nyalip upline-nya misalkan ya, Anda akan terima lebih besar ya. Intinya jangan dinasa, jangan takut bahwa Anda bekerja keras untuk upline, itu tidak ya. Anda bekerja keras untuk diri Anda sendiri ya. Upline membantu Anda, upline mensupport Anda. Oke?